Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil atau Ngai Hia. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Allah, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas seluruh hidup kami dan pemeliharaanmu yang begitu ajaib yang kami alami hari lepas ke sehari. Terima kasih Tuhan seluruhnya, segenap keberadaan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Kami mohon ajarlah kami, tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat membuka hati dan memberi tempat kepada firman-Mu, dan sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan oleh Roh-Mu kami dapat mengingat serta dapat melakukan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya memberikan judul firman Tuhan renungan kita pada hari ini adalah kita itu dibebaskan oleh Tuhan Yesus untuk taat firman Tuhan. Nah, saudara, melalui khotbah Tuhan Yesus di bukit, di khotbah Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus menunjukkan hidup seperti apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan, sedang Tuhan Yesus ciptakan di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, dengan kata lain saudara, gaya hidup seperti apa yang menunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, saudara, sejauh ini saudara, gambaran yang Yesus berikan begitu menggetarkan. Kalau kita melihat dari depan di khotbah di bukit, yaitu mulai pasal 5 ayat 3 hingga dan pasal 5 ayat 16, di situ dikatakan atau dimulai dari mengakui kemiskinan rohani kita di hadapan Allah di ayat pasal 5 ayat 3, sampai kita mengekspresikan perbuatan baik kita di hadapan orang lain. Pasal 5 ayatnya yang ke-16. Tetapi saudara, mungkin saja saya yakin bagi pendengar Yesus pada waktu itu yang kebanyakan adalah orang-orang Yahudi, gambaran yang Yesus berikan malah bisa membuat mereka bingung, membuat mereka resah. Karena apa saudara? Kalau Yesus sejauh ini banyak berbicara tentang karakter kerajaan sorga, ya, karakter warga negara kerajaan Allah, mengapa sepertinya dia tidak berbicara sama sekali tentang hukum Allah atau hukum Taurat ataupun tulisan-tulisan para nabi
di kitab Perjanjian Lama. Apakah ajaran Tuhan Yesus segitu barunya sehingga seolah-olah apa yang Allah telah berikan melalui Musa dan para nabi di Perjanjian Lama, hukum-hukum yang begitu erat dengan identitas orang Israel, apakah itu otomatis dikesampingkan sama sekali? Ya, tidak dihiraukan, dikesampingkan. Nah, saudara, melalui khotbah Tuhan Yesus ini, di sini kita melihat Tuhan Yesus mengantisipasi kebingungan dan keresahan pendengarnya pada masa itu. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia tidak datang untuk mengesampingkan atau meniadakan hukum Taurat atau firman Tuhan yang selama ini telah diterima oleh orang-orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi saudara, justru Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Nah, sekali lagi, ini yang membuat khotbah di bukit ini menjadi begitu unik. Ya, khotbah ini begitu berkaitan dengan karakter dan juga misi hidup si pengkhotbahnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tanpa Tuhan Yesus, maka seluruh khotbah ini tidak akan bisa dimengerti. Karena dialah yang datang untuk menggenapi atau untuk menunjukkan secara penuh, secara lengkap, secara sempurna arti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat melalui apa yang Ia ajarkan. Kita nanti akan melihat bahwa justru orang-orang Farisi lah yang meniadakan arti hukum Taurat melalui ratusan aturan serta tradisi nenek moyang mereka. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah mengurung, ya, digambarkan telah mengurung hukum Taurat itu selama ini dengan berbagai aturan, dengan ratusan aturan dan tradisi-tradisi nenek moyang. Nah, Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk melepaskan, untuk membebaskan, untuk membuka pikiran mereka. Sehingga melalui khotbah di bukit ini, pikiran yang tersembunyi, motivasi yang tersembunyi, maka terbuka semuanya. Motivasi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mencabik-cabik asumsi mereka yang mengira bahwa dirinya sanggup untuk mentaati hukum Taurat dengan kekuatan sendiri. Ya, demikian juga dengan kita, bahwa apa yang Yesus khotbahkan itu akan membuat pikiran dan motivasi kita yang tersembunyi selama ini, serta mencabik-cabik, merobek asumsi kita yang setiap kita yang mengira kita sanggup mentaati hukum Taurat dengan kekuatan kita sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat dengan cara apa? Yaitu melalui bagaimana Ia hidup. Ya, bagaimana Ia hidup? Ia taat dan menggenapi seluruh hukum Taurat itu di seluruh perjalanan hidupnya di bumi ini. Bahkan di Perjanjian Lama berulang kali kita diberitahukan sikap yang Allah inginkan ketika kita mentaati hukum-hukum Taurat, yaitu kita mentaatinya dengan sukacita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 97, di situ dicatat, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, saudara, sepanjang hidup Tuhan Yesus menjalani bukan saja hidup yang taat secara sempurna kepada Allah Bapanya, tetapi juga taat dengan sukacita melakukan, mentaati firman atau hukum Taurat atau mentaati Allah Bapa. Nah, saudara, Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat melalui apa? Melalui Ia rela mati, disalibkan. Bagaimana Ia mati? Mati disalibkan. Penderitaan dan
sengsara salib yang telah Yesus alami itu menunjukkan betapa seriusnya dan betapa dahsyatnya hukuman yang seharusnya kita alami, yang seharusnya manusia alami, karena tidak satu pun dari antara kita itu sanggup menghidupi hukum Allah dengan sempurna, apalagi dengan sukacita. Setiap kali kita mengatakan Yesus mati menanggung segala dosa kita, menanggung dosa-dosa kita, maka Ia bukan saja menderita akibat hal-hal yang salah yang telah kita lakukan, tetapi juga Tuhan Yesus menanggung akibat hal-hal baik yang kita lakukan. Ya. Saudara, ada seorang penulis berkata demikian, "Aku menumpukan seluruh perbuatan jahatku dan juga setiap perbuatan baikku di satu tumpukan yang sama. Dan setelah itu aku lari ke salib Yesus untuk menerima seluruh perbuatan baiknya." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita memahami hubungan antara hukum Taurat dengan Yesus, barulah kita tahu apa arti kebebasan yang sesungguhnya. Dan benar sekali saudara, bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati membebaskan kita dari hukuman dosa dan kutukan kematian kekal yang seharusnya kita terima. Ya. Kita bukan dibebaskan dari ketaatan, bukan. Kita tidak dibebaskan untuk kemudian mengesampingkan hukum-hukum Allah atau perintah Tuhan. Kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mentaatinya, untuk mentaati firman Tuhan. Kita sekarang bebas mentaatinya. Karena apa? Karena kita sudah diampuni dan kita sudah diterima oleh Allah Bapa, Sang Pemberi hukum itu. Kebebasan setiap orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, begitu berarti dan begitu berharga. Karena apa? Karena kualitas karakter dan hidup si pembebas kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali diingatkan bahwa waktu kita melihat Yesus, ajarannya yang agung, hidupnya yang sempurna, dan kematiannya yang dahsyat karena dosa, kita bisa berkata bahwa di dalam dirinya lah seluruh hukum Allah dinyatakan dan digenapi secara sempurna. Melalui dialah aku dan engkau sekarang bebas untuk mentaati apa yang Allah tuntut dari hidup kita. Kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus bukan untuk mengesampingkan firman Allah, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus agar kita taat melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah kami kalau selama ini kami kurang mendalami betapa serius dan sucinya hukum-hukum-Mu yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami seringkali lupa betapa mahalnya dan betapa dahsyatnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah membayar segala ketidaktaatan kami, segala pemberontakan kami, dan ketidakpedulian kami terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami jalan keluar, karena kami tidak mampu untuk taat sempurna. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mentaati dengan sempurna, bahkan Ia rela mati disalibkan, menanggung segala hukuman dosa kami, menanggung semua apa yang kurang, membebaskan kami supaya kami mampu untuk mentaati firman-Mu, bukan dengan ketaatan kami, tetapi karena ketaatan yang telah Ia kerjakan dengan sempurna. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu hidup bagi Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.